Anda tahu, biasanya kalau kita memikirkan tentang dunia rekayasa atau ilmu teknik, pasti ada ekspektasi soal presisi mutlak ya kan? Betul, ekspektasinya selalu serba pasti, kayak matematika murni. Iya, kayak membangun jembatan gitu. Anda menghitung beban, Anda melihat spesifikasi baja, dan bam, semuanya hitam dan putih. Jembatan itu kuat menahan beban atau runtuh. Sangat bersih. Tapi sayangnya, alam nggak selalu sebersih itu. Nah, itu dia. Begitu Anda melangkah ke dunia termodinamika kimiawi, khususnya saat kita melihat campuran cairan dan uap, tiba-tiba kepastian yang bersih tadi berubah jadi berantakan. Sangat berantakan malah. Makanya, misi penelusuran mendalam kita hari ini adalah membongkar tumpukan sumber yang rumit ini. Kita punya kutipan bab 13 dari sebuah buku teks tentang formulasi termodinamika untuk kesetimbangan uap cair. Atau yang biasa kita sebut VLE di lapangan. Benar, VLE. Dan kita akan menerjemahkannya jadi sesuatu yang relevan, masuk akal, dan mudah Anda pahami. Kita akan melihat bagaimana para ilmuwan memprediksi tarian kacau antara cairan dan uap ini menggunakan matematika. Termasuk konsep yang agak menakutkan, namanya energi Gibbs berlebih. Dan formulasi gamma phi. Oke, mari kita bedah ini. Untuk Anda yang mendengarkan, rasanya kita butuh fondasi dulu sebelum terjun ke kekacauan molekular ini. Konsep inti apa yang sebenarnya mengendalikan sistem ini? Mari kita mulai dari dasar pijakannya ya. Kalau merujuk ke bab sebelumnya, persamaan 10,39 dan 10,48, semuanya bertumpu pada satu ide dasar, yaitu fugasitas. Fugasitas. Kata yang bagus, apa maksudnya secara sederhana? Secara sederhana, fugasitas itu kecenderungan untuk kabur. Gini, bayangkan Anda punya secangkir kopi panas di atas meja. Oke, kopi panas, paham? Molekul-molekul air di dalam kopi itu punya dorongan energi termal. Mereka ingin melompat keluar dari wujud cair dan jadi uap. Mereka ingin kabur gitu. Tapi kan di saat yang sama, ada uap air yang melayang di atas cangkirnya juga kan? Nah, iya. Uap itu juga punya kecenderungan untuk mengembun kembali jadi cairan. Agar sistem itu berada dalam kondisi keseimbangan, artinya nggak ada perubahan jumlah yang kasat mata, fugasitasnya harus sama. Fugasitas atau dorongan kaburnya harus sama persis di kedua fase. Tepat. Di fase cair dan uap, angkanya harus identik. Jadi ini tuh kayak permainan tarik tambang yang berakhir seri. Analogi yang sangat pas. Tarik tambang yang benar-benar seimbang. Untuk fase uapnya, termodinamika punya alat yang rapi banget, pakai koefisien fugasitas. Karena gas itu lebih mudah diprediksi ya. Betul, jarak antar molekul di gas itu renggang kan, mereka jarang tabrakan. Tapi tantangan besarnya dimulai waktu kita lihat cairan. Cairan itu padat dan saling berdesakan. Ya, molekulnya berdesakan secara fisik. Terus kalau Anda mencampur berbagai bahan kimia, interaksinya jadi super rumit. Cairan itu jarang banget berperilaku ideal. Oke, ini sepertinya titik di mana kita harus melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam cairannya sendiri. Saat membaca soal energi Gibbs berlebih ini, saya kepikiran satu analogi. Oh ya, analogi apa tuh? Gini, bayangkan larutan ideal itu kayak sebuah pesta, di mana semua orang benar-benar mengabaikan satu sama lain. Nggak ada interaksi sama sekali. Pesta yang cukup membosankan ya? Iya kan? Anda jalan lewatin kerumunan, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang menghalangi, Anda cuma menempati ruang. Secara termodinamika, itu perilaku ideal. Properti campuran cuma penjumlahan dari individu di dalamnya. Itu cara yang bagus untuk menggambarkan titik nol kita. Di larutan ideal, molekul A dan B nggak peduli satu sama lain. Tapi di dunia nyata, baik di pesta atau di gelas kimia, itu kan nggak mungkin. Kalau dicampur, molekul itu bisa tarik-menarik, kayak dua sahabat lama yang nempel terus di pesta. Atau malah saling tolak-menolak dengan keras. Ada drama di sana. Nah, ada drama. Jadi pertanyaan saya, apakah energi Gibbs berlebih ini pada dasarnya adalah metrik buat ngukur seberapa besar drama sosial molekul ini dibanding pesta yang ideal tadi? Logika Anda tepat pada sasarannya. Disitulah fisika dan matematika terhubung. Kalau molekul saling membenci, misalnya karena perbedaan polaritas, mereka kan nggak mau dekatan. Jadi dorongan mereka untuk kabur jadi lebih tinggi. Betul banget. Fugasitas mereka melonjak drastis dibanding kalau mereka di larutan ideal. Mereka lebih milih jadi gas daripada harus berdesakan. Sebaliknya, kalau mereka saling suka, mereka enggan menguap.
Berarti termodinamika butuh cara matematis buat menangkap semua kekacauan sosial ini. Dan menurut teks kita, alatnya adalah energi Gibbs berlebih dan koefisien aktivitas, kan? Ya, teks kita memperkenalkan koefisien aktivitas persamaan 13,2. Dilambangkan dengan huruf Yunani gamma. Gamma, oke. Dan bagaimana ini mengukur dramanya? Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana termodinamika mengambil perilaku kompleks ini dan mengisolasinya ke satu variabel sederhana. Energi Gibbs berlebih ini selisihnya. Dia menghitung energi di campuran nyata, dikurangi energi kalau pestanya ideal. Oh, selisih energinya. Dan itu yang secara matematis dihubungkan ke koefisien aktivitas lewat persamaan 13,3. Tepat. Jadi kalau nggak ada drama, energi berlebihnya 0. Otomatis nilai koefisien aktivitasnya sama dengan 1. Karena sesuatu dikali 1 nggak berubah ya? Betul. Tapi kalau tolak-menoloknya kuat, energi berlebihnya positif. Dan koefisiennya melonjak di atas 1. Fugasitas naik. Angka indeks buat ngukur kekacauan. Secara teori kedengarannya elegan banget ya. Memang sangat elegan. Tapi gini, kalau saya memposisikan diri sebagai insinyur di lapangan yang harus bangun pabrik, ada bagian dari teks sumber kita yang bikin saya bingung. Di persamaan 13,4-7. Bagian properti berlebih yang dianggap kurang lengkap itu. Iya. Teksnya secara eksplisit bilang formulasi properti berlebih ini kurang lengkap dibandingkan rumusan properti residual, karena nggak ngasih tahu apa-apa soal sifat zat kimia murninya. Memang benar teksnya menyatakan itu? Tunggu sebentar. Kalau gitu kenapa kita repot-repot pakai metode matematika yang digambarkan sendiri oleh buku ini sebagai sesuatu yang kurang lengkap? Nah, itu benturan klasik antara teori fisika murni sama pragmatisme rekayasa. Rumusan properti residual itu mengukur penyimpangan dari wujud gas ideal. Berarti butuh persamaan matematis yang masif dong, persamaan keadaan. Tepat sekali. Anda butuh persamaan yang bisa ngitung interaksi tiap molekul secara universal, dari gas yang renggang banget sampai jadi cairan padat. Dan untuk cairan kompleks yang penuh drama, persamaan universal kayak gitu nggak ada. Seringkali nggak ada, atau kelewat rumit. Jarak molekul di cairan itu terlalu dekat. Jadi, alih-alih maksa pakai teori fundamental yang macet, insinyur beralih ke energi Gibbs berlebih. Kenapa? Apa untungnya pakai metode yang cacat ini? Karena kita bisa ngukur ini secara eksperimental di laboratorium. Ini yang penting. Bentar, kita beneran bisa mengukur drama molekuler ini langsung? Gimana caranya? Lewat turunannya. Kalau Anda mengutak-atik persamaan energi Gibbs berlebih terhadap tekanan, Anda dapat yang namanya volume berlebih. Bayangkan Anda ambil 1 liter air murni dan 1 liter etanol murni. Oke, secara matematika dasar, 1 tambah 1 sama dengan 2 liter. Tapi, di kimia nyata, molekul air dan etanol saling mengunci, bikin ikatan hidrogen. Molekul kecil nyelip di antara yang besar. Hasil akhirnya, volumenya cuma 1,9 liter. Tunggu. Volumenya beneran menyusut secara fisik? Beneran menyusut. Anda bisa lihat garis airnya di bawah angka 2 liter di gelas ukur. Penyusutan 0,1 liter itu adalah volume berlebih negatif. Oh wow, itu bener-bener data nyata ya? Bukan cuman itu. Kalau diturunkan terhadap suhu, kita dapat entalpi berlebih. Pernah campur 2 cairan, terus gelasnya tiba-tiba jadi panas sendiri. Reaksi eksotermik? Ya, saya paham. Panasnya muncul begitu aja. Nah, panas itu adalah entalpi berlebih. Jadi metode ini mungkin teorinya kurang lengkap, tapi ngasih kita data dunia nyata yang kuat. Insinyur bisa eksperimen, catat angkanya, dan hitung nilai gamanya dari data itu. Menukar teori sempurna dengan apa yang benar-benar bisa diukur. Masuk akal. Tapi ini bikin saya mikir, kalau kita cuma nebak-nebak dari data empiris, gimana kita tahu kita nggak melanggar hukum fisika? Pertanyaan bagus, alam nggak gampang dikelabui. Di teks kita dijelaskan soal persamaan sumabilitas dan persamaan Gibbs-Duhem. Di persamaan 13,11. Gibbs-Duhem itu kayak sistem akuntansi alamnya ya? Betul, itu auditor internal yang sangat ketat. Aturan ini memastikan total dari semua perubahan dalam campuran itu tetap seimbang, sama dengan 0 pada suhu dan tekanan konstan. Maksudnya, kalau satu komponen bertingkah, komponen lain harus mengimbangi. Persis. Kalau komponen A makin gampang menguap, secara matematis komponen B harus jadi lebih sulit menguap dengan proporsi yang persis sama. Jadi buku besarnya selalu balance ya? Wow. Oke, sekarang kita udah ngerti soal cairan dan dramanya,
plus diawasi oleh Gibbs Duhem. Tapi kan tujuan akhirnya VLE, kesetimbangan uap cair. Ya, kita harus menggabungkan cairan rumit ini sama fase uapnya. Disinilah ini menjadi benar-benar menarik. Teksnya menyebut ini sebagai penyatuan besar. Formulasi gamma V di persamaan 13,12. Ini persamaan kerja utama kita. Sisi uap diwakili fraksi mol uap dikali tekanan dan koefisien V. Dan sisi cairan pakai fraksi mol cairan, gamma, dan tekanan uap murni. Tapi ada satu hal di bagian ini yang bikin saya mengernyit. Di teks waktu bahas sisi cairannya, ada yang namanya faktor pointing. Ya, faktor pointing. Rumusnya kelihatan menakutkan banget, ada fungsi eksponensial, integrasi volume cairan terhadap tekanan, tapi terus, dengan santainya teks itu bilang, karena nilainya mendekati 1, hilangkan saja. Iya, seakan-akan gampang banget dibuang. Bukankah ini kayak akuntan yang bilang, nilai sennya nggak ngubah total jutaan dolar, abaikan aja. Apakah ilmu termodinamika beneran sesantai ini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini tentang pragmatisme rekayasa teknik. Faktor pointing itu menghitung seberapa besar tekanan dari luar menekan molekul cairan. Tapi kan cairan pada dasarnya susah banget ditekan ya, hampir nggak bisa menyusut. Nah, itu kuncinya. Volume cairan nyaris nggak berubah kalau tekanannya normal atau menengah, kayak di kebanyakan operasi industri. Penyulingan minyak atau alkohol kan biasanya nggak pakai tekanan ekstrim. Oh, jadi nilai faktor pointing itu cuma kayak 1,00 sesuatu. Iya, seringkali cuma ngasih angka 1,0005. Kalau seluruh persamaan raksasa itu Anda kali 1,0005, desain pipa atau ukuran tangki pabriknya berubah nggak? Pastinya enggak, sama sekali. Makanya, daripada membebani perangkat lunak pabrik dengan komputasi integral yang berat, insinyur membuangnya. Ini bukan ceroboh, tapi kompromi cerdas, agar bisa diterapkan di industri tanpa hilang akurasi penting. Menyederhanakan demi fungsionalitas. Tapi sebentar, di formulasi gamma pi ini ada satu kepingan terakhir. Kita butuh tekanan uap murni komponennya kan, yang dilambangkan Psat. Benar, kita harus tahu tekanannya saat murni. Terus karena kita udah membuang banyak teori di awal, dari mana kita dapat angka ini? Disinilah persamaan Antoine masuk, persamaan 13,15. Karena menurunkan rumus murni itu mustahil untuk cairan yang rumit, ilmuwan pakai jalan pintas empiris. Persamaan Antoine ini yang pakai konstanta A, B, dan C itu? Tepat. Persamaan itu menghubungkan tekanan uap langsung dengan suhu. Konstanta A, B, dan C itu. Sebentar, jarang bilang konstanta itu bukan dari hukum fisika dasar, melainkan cuma hasil percobaan di lab. 100% hasil pengamatan lab. Generasi ilmuwan zaman dulu ngerebus cairan berulang kali. Mereka manasin benzena, air, etanol di berbagai suhu, lalu nyatat tekanannya secara manual. Ya ampun. Jadi mereka ngeplot data itu ke grafik dan mencari angka A, B, C yang pas dengan lengkungan kurvanya. Persis, pencocokan kurva murni. Dan sekarang, konstanta-konstanta itu udah tertabulasikan rapi di buku referensi teknik buat dipakai insinyur. Luar biasa. Seluruh bangunan teori matematika yang megah ini, dengan energi Gibbs dan Gibbs-Duhem, ujung-ujungnya bersandar pada keringat ilmuwan yang ngerebus cairan di masa lalu. Begitulah sains terapan bekerja. Formulasi gamma V itu alat praktis, jembatan antara observasi alam dan kebutuhan komputasi kita. Gila, kita udah bedah banyak banget hari ini. Dari dorongan molekul untuk kabur, drama tolak-menarik yang diukur koefisien aktivitas, sampai insinyur yang mencolet faktor pointing dan pakai data rebusan. Semuanya bersatu jadi persamaan yang fungsional. Untuk Anda yang mendengarkan, Anda mungkin mikir, kenapa saya harus peduli sama persamaan gamma V ini? Jawabannya ada pada skala keamanan industri di dunia nyata. Benar. Tanpa perhitungan ini, pabrik kimia bakal beroperasi dalam kegelapan. Bayangkan industri yang misahin bensin dari minyak mentah. Atau pabrik farmasi yang nyampur pelarut reaktif buat bikin obat penyelamat nyawa. Persamaan inilah yang mastiin proses itu stabil dan pabriknya nggak meledak. Formulasi ini adalah instrumen yang membawa ketertiban pada kekacauan. Betul sekali. Jadi, apa makna dari semua ini? Termodinamika ternyata bukan sekedar deretan angka murni. Ini adalah seni berkompromi dengan alam semesta. Kompromi yang menyelamatkan industri kita selama seabad terakhir.
Tapi ini membawa saya ke satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda renungkan. Teks ini kan sangat bergantung pada kompromi itu. Mengabaikan faktor pointing karena tekanannya normal, pakai kurva Einstein dari observasi biasa. Kondisi operasi abad 20 ya. Nah, tapi gimana kalau di masa depan kita harus mendesain reaktor bawah laut dalam dengan tekanan yang nggak masuk akal? Atau menyiptain molekul eksotis baru yang perilakunya jauh dari cairan normal? Faktor pointing nggak akan bernilai 1,0005 lagi di situasi itu. Persis. Apakah kompromi matematika dan pengabaian di formulasi gamma phi ini masih bisa menyelamatkan kita? Atau para ilmuwan bakal terpaksa membuang ini semua dan nulis ulang hukum kesetimbangan dari nol? Itu tantangan nyata buat insinyur masa depan. Sebuah misteri tentang batasan ilmu teknik untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah bergabung di sesi penelusuran mendalam ini.